Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Yudinda Dewi Sari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan D3 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang korupsi. Kata korupsi bagi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia masih banyak menemukan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi, seperti mereka yang menjabat sebagai pejabat negara, mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, ataupun mereka yang bekerja sebagai karyawan swasta. Sebelum kita membahas kasus korupsi di Indonesia, saya akan membahas teori-teori tentang korupsi. Yang pertama, apa itu korupsi? Kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin yang bermakna rusak, busuk, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Jadi, dapat diartikan korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi? Faktor penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana masing-masing faktor tersebut memiliki beberapa poin-poin. Yang pertama yaitu sikap rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua yaitu gaya hidup yang konsumtif. Yang pertama, politik. Faktor politik dapat mempengaruhi terjadinya korupsi karena faktor politik itu sendiri berhubungan dengan kekuasaan, yang artinya siapapun mereka akan melakukan berbagai macam cara, bahkan mereka akan melakukan tindakan korupsi untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Yang kedua, hukum. Pada faktor hukum, kita dapat melihat dari sistem penegakan hukum, di mana sistem penegakan hukum hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ekonomi. Faktor ekonomi juga dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat kita lihat apabila gaji atau pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka akan melakukan tindakan korupsi untuk menambah pendapatan mereka dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, ada peran pemerintah. Peran pemerintah dalam mencegah terjadinya korupsi yaitu yang pertama, membangun kultur yang dapat mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat Indonesia. Serta yang ketiga, membangun keberhasilan atas penindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam mencegah terjadinya korupsi. Kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai peran dalam mencegah terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, kita mempunyai hak untuk mencari dan memperoleh informasi terkait adanya tindakan korupsi. Yang kedua, kita mempunyai hak untuk memperoleh layanan dalam mencari informasi terkait tindakan korupsi dan memberitahukan apa adanya kepada penegak hukum. Dan yang terakhir, kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat terkait tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga atau yang terakhir, peran mahasiswa. Peran mahasiswa dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi yaitu mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan cara
memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada masyarakat terkait tindakan korupsi. Serta mahasiswa dapat melakukan strategi interrogatif dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya, ada upaya pemberantasan korupsi. Korupsi dapat dicegah dengan beberapa upaya, seperti yang pertama, membangun supremasi hukum yang kuat. Yang kedua, menciptakan kondisitas nyata di setiap daerah. Yang ketiga, eksistensi para aktivis. Yang keempat, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kelima, membangun pendidikan moral sejak dini. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan korupsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi preventif, yang kedua, strategi edukatif, dan yang ketiga, strategi represif. Kasus korupsi di Indonesia semakin hari semakin banyak. Salah satunya, penggelapan dana yang dilakukan oleh 2 PNS di RSUD Lembang sebesar 7,7 miliar. Keduanya disebut telah memakai uang klaim BPJS untuk kepentingan pribadi mereka. Besarannya, kata hakim, sebesar 7,7 miliar. Tak hanya itu, keduanya terbukti telah membagi uang 7,7 miliar tersebut melalui beberapa kesepakatan. Dr. Oni mendapat 2,1 miliar dan sisanya diambil oleh Meta sebesar 5,5 miliar. Terdakwa Meta baru menyetor uang sebesar 5 juta ke kas daerah, sedangkan Oni telah membayar 125 juta. Maka itu, sesuai dengan putusan hakim, keduanya diminta untuk mengembalikan uang korupsi tersebut hingga lunas. Jika keduanya tidak mengembalikan uang korupsi tersebut, kata hakim, keduanya akan dijatuhkan hukuman tambahan. Selain denda 12 juta, mereka mendapatkan subsidiar 6 bulan tahanan. Tambahan hukuman, kata hakim, berlaku pada Meta. Meta mendapatkan tambahan hukuman dengan 3 tahun penjara, sedangkan Oni hanya 2 tahun penjara. Kedua terdakwa tersebut dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut saya, korupsi yang dilakukan oleh Meta dan Dr. Oni sangat tidak wajar. Karena apa? Karena mereka mengkorup uang klaim BPJS yang dimana uang BPJS tersebut adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu untuk berobat. Dengan teganya, keduanya mengkorup uang BPJS tersebut. Mari kita sesama masyarakat Indonesia harus menciptakan negara yang bersih dari korupsi dan kita seharusnya saling membantu satu sama lain. Virus corona pada saat ini telah mencekram dunia. Pemerintah pun mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Himbauan ini bukan hanya untuk mereka yang terinfeksi, tetapi ini menjadi tanggung jawab kita semua yang peduli. Tetap andalkan Tuhan dan saling mendoakan agar kita terbebas dari virus corona ini. Untuk itu, mari kita jaga kesehatan, bukan hanya fisik saja, tetapi mental juga. Masyarakat takut, wajar, tetapi jangan menjadi panik. Ingat, virus corona ini hanya sementara. Tetap semangat dan saling bekerja sama untuk mengatasi virus corona ini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam bela negara.